Kalau ada yang perlu di-sharingkan, perlu didiskusikan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke? Oke, selamat malam semua. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Pernah gak sih kalian ngerasain yang namanya hilang rasa terhadap pasangan kalian? Sebenarnya itu adalah hal-hal yang wajar sih sebenarnya, hilang rasa. Yang gak wajar itu kalau keterusan. Hari ini jenuh, besok jenuh, dan tidak dikomunikasikan dengan pasangan, justru kan berakibat fatal. Apalagi kalau misalkan kita mencari pelampiasan, mencari orang lain, ada orang ketiga atau orang lama yang belum kelar, belum selesai. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, kenapa hilang rasa ini? Sebenarnya semua pasangan pasti mengalami hal itu, dan itu hal-hal yang wajar sih sebenarnya. Tapi tadi selama masih dikomunikasikan, tergantung dari mana kitanya ya menyikapinya. Nah, kebiasaannya kaum Adam nih, laki-laki nih, biasanya waktu ngejar pengen dapetin perempuan sih, begitu PDKT itu dengan gencar banget pokoknya kita tuh berusaha mati-matian buat dapetin. Tapi begitu udah dapet, ya udah biasa aja ya kan, pasti kayak gitu tuh. Awalnya doang nih semangat, nanti begitu sudah menjalin hubungan lama, renggang kayak gitu. Nah, kebalikannya dengan perempuan. Yang perempuan waktu PDKT pertama dikejar-kejar, menjauh. Begitu udah kena, yang perempuannya ini mulai mendekat ke yang lakinya mulai kabur nih, mulai bosan dengan suasananya atau jenuh atau seperti apa kayak gitu, mulai cari-cari yang seger lah, butuh penyegaran. Nah, fenomena ini sebenarnya kalau dibiarkan ya akan begitu-gitu terus gitu loh, kalau kita tidak saling membangun komunikasi dan komitmen bersama antar pasangan. Nah, kenapa sih fenomena hilang rasa ini bisa terjadi ya di setiap pasangan? Itu yang pertama karena jenuh, bosan karena keadaan, sehingga, tapi bukan pasangan ya, jenuh karena bosan dengan keadaan, karena yang mungkin begitu-gitu aja gitu. Nah, sebenarnya itu komunikasinya sih yang harus dijaga kayaknya ya. Jadi kalau komunikasinya itu lancar dengan pasangan, artinya kita saling cerita dengan pasangan, kita saling bertukar pikiran. Kayaknya kita butuh refreshing nih, butuh jalan-jalan nih dari penatnya bekerja atau penatnya saling aktivitas masing-masing ya. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya tuh yang lumayan butuh effort banget ya, kayak gitu. Nah, komunikasi ini penting ya. Jadi saling terbuka supaya bisa saling memahami satu sama lain. Yang satu butuh apa, akhirnya bisa saling memahami kayak gitu. Nah, kemudian kesibukan yang menyita waktu itu juga sangat berperan penting tuh kayak tadi. Jadi luangkanlah waktu untuk kita bisa me time bersama pasangan. Contoh misalkan kalian yang udah kerja dari Senin sampai Jumat misalkan, atau aktivitas apapun lah itu pokoknya, jadi di weekend itu bisa lah untuk pergi bareng, quality time bareng, menghabiskan waktu berdua. Nah, kalau untuk yang belum berkeluarga, kalau misalkan yang udah maksudnya yang sudah berkeluarga, udah punya anak gitu kan, mungkin anaknya bisa dititipin dengan kakek neneknya dulu kayak gitu ya kan. Nah, ayah ibunya bisa menghabiskan waktu berdua untuk bertukar pikiran, refreshkan pikiran kayak gitu. Penting juga, kita penting cari uang perlu, tapi juga kita perlu untuk kita perlu untuk, karena itu tidak bisa ternilai dengan uang gitu. Kebahagiaan kita dengan pasangan yang ada masalah dengan masalah hilang rasa itu tidak bisa dinilai dengan uang gitu. Yang dikhawatirkan adalah kayak tadi yang gue bilang di awal, kalau kita menemukan tempat yang lain untuk menyelesaikannya kayak gitu, misalkan orang ketiga atau orang lama yang belum selesai seperti itu. Nah, kemudian
waktu yang berdua itu harus dimanfaatkan lah uh, seefektif mungkin lah. Contoh misalkan dulu waktu pertama kali ngedate di mana, pertama kali ketemu di mana, mungkin bisa nih nostalgia di situ, ngumpul bareng, cerita gitu, jadi ketawa hahi hahi kayak gitu. Jadi supaya kehangatan dalam rumah tangga atau bangga pasangan, ada yang kita masih pacaran atau yang sudah berumah tangga, komunikasinya tetap terjaga. Dan kemudian uh, tidak membiasakan peduli atau kurang perhatian gitu dengan pasangannya kayak gitu. Jadi misalkan pasangannya lagi sibuk, ya udah gitu, kita nggak ngurusin gitu yang sebenarnya butuh support kita gitu. Misalkan di pekerjaannya atau dia di dalam membuat skripsinya dia ya misalkan gitu, tugas akhir atau apa gitu, yang sebenarnya dia tuh butuh pasangannya untuk mensupport itu gitu. Coba deh kita lihat apa ya, saling membuka hati lah untuk menerima, saling membuka hati dan saling menerima kondisi pasangan kita masing-masing. Artinya kita tidak saling egois ya terhadap pasangan kita seperti itu. Nah jadi jangan sampai nih kita saling egois, karena aku begini jadi aku nggak pedulin kamu kayak gitu. Nah jadi kita jangan lupa lah tujuan kita membangun hubungan itu apa kayak gitu, tujuan lupa. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman ya atau apa yang mau disaringkan tentang hilang rasa, boleh sering di kolom komentar seperti itu. Jangan sampai ya hilang rasa terhadap pasangan kita itu terus berlangsung. Kita harus menemukan gairahnya kembali supaya bukan sekedar bersama tapi tidak saling peduli gitu ya, bukan sekedar bersama untuk saling tidak peduli. Karena keharmonisan hubungan kita itu tercipta dari perasaan sayang, perasaan cinta, dan komunikasi yang lancar terhadap pasangan. Nah kalau itu semua bisa berjalan dengan baik ya insya Allah pasti kita akan baik-baik aja kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih dari aku malam ini. Kalau ada yang perlu di-sharingkan, perlu didiskusikan di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, cukup sekian dan selamat beristirahat untuk semua. Sehat selalu dimanapun kalian berada.